bika min ilmin la yanfa wa qalbin la yahsha wa nafsin la tasba wa du'ain la yusma wa na'udzu bika min haula'il arba rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, la ilaha illallah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa asfiya Allah amma ba'du. Yang saya hormati DKM Mushola Baitus Shaliah Ananda Ustaz Maulana beserta jajarannya, mudah-mudahan panjang umur sehat, para masyayikh, jamaah sekalian tanpa terkecuali, baik yang hadir maupun yang mendengarkan suara dakwah ini. Mudah-mudahan Allah berkahkan umur kita, Allah berkahkan rezeki kita, Allah berkahkan hidup kita, Allah berkahkan keluarga kita, Allah selamatkan istri, anak, cucu, mantu, keturunan kita. Mudah-mudahan saudara tetangga kita yang lagi kurang sehat Allah sembuhkan, yang lagi susah Allah kasih jalan keluar, yang punya niat, hajat, munajat, doa, impian, semoga semuanya diijabah dan dikabulkan. Ya Allah, takdirkan kami semuanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra wa may yattaqillaha yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'addim lahu ajra. Wa min dzalika al-wa'du bil jannati. Qala Allah Ta'ala, tilkal jannatu allati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Wa qala Allah Ta'ala, masalul jannati allati wa'ida al-muttaqun wa uslifatil jannatu lil muttaqin inna lil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im innal muttaqina fi jannatin wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Wallahu a'lam bishawab. Ambil lupa kita Fatihah dulu. Al-Fatihah al-Malik bihadzal kitab. Ana sayyidi wa sayyidina al-Imam Syekh al-Islam Tubidah wal-Irsyad Rahim Abdullah bin Abi Haddad nafanallahu bihi wa barakatuh bid-din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekalian, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina Allah berikan kesabaran dan kemenangan. Hadirin sekalian yang berbahagia, puja-puji syukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam kita sanjungkan terus junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan lagi oleh Allah. Allah takdirkan malam ini kita dalam keadaan ibadah. Ini semuanya la haula wala quwwata illa billah, tiada daya dan upaya melainkan semuanya takdir daripada Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah sekalian, perlu diketahui, sungguhnya Allah itu punya pasukan. Minal malaikati, pasukannya itu para malaikat. Dan tugasnya para malaikat ini menunggu, menyambut orang-orang yang mau berzikir, orang-orang yang mau bersolawat, orang-orang yang mau menuntut ilmu di majelis ilmu. Sebelum kita berangkat dari rumah, Allah Subhanahu wa Ta'ala udah utus tuh para malaikat di depan. Ngapain? Nyambut kita. Jumlahnya banyakkan malaikat kita. Jadi kita masuk kemari disambut malaikat. Ahlan wa sahlan bihudurukum ya Allah. Selamat datang atas kehadiranmu, wahai tamu-tamunya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Sampai kapan? Terus malaikat itu ngapain? Sampai selesai. Tadi kita baca sholawat, malaikat baca sholawat. Emang di antara tugas malaikat baca sholawat. Terus sekarang malaikat gimana? Ngaji. Malaikat kan nggak bisa ngaji. Mitra kita. Sekarang ada nabi. Ya kalau kelihatan kita kabur semua. Kita sama orang kesurupan, sama penunggu ini, penunggu itu, percaya. Kenapa dengan hadirnya malaikat kita nggak percaya gitu? Tadi jadi sholawatan. Dengan sholawat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus ruh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umatnya yang lagi bersalat itu menanti hatta arda alaihi salat. Selesai disolawat, aku balas salawat dia dan aku pergi. Kadang kita dengan makhluk gaib percaya, tapi dengan ruh Nabi kita Muhammad nggak percaya. Dengan para malaikat yang mulia-mulia kurang percaya. Kan aneh itu. Ngaku beriman, berjalan takut. Ya, jangan di situ, hati. Apalagi habis maghrib, malam libur lagi. Wow, orang malah takut sama. Padahal malam Jumat itu malam agung. Padahal malam Jumat itu malam paling mulia. Padahal malam Jumat itu Sayyidul Ayyam. Ya, pada takut. Iya. Pulang. Malam Jumat. Iya. Nah, kenapa malam Jumat? Malam yang paling bahaya itu malam Sabtu dan malam Minggu. Malam Sabtu dan malam Minggu paling bahaya. Malam Sabtu malamnya hari Yahudi, malam Minggu malamnya orang Nasrani. Hadirin sekalian yang berbahagia. Terus itu malaikat yang hadir ngapain? Yu'aminu. Dia akan mengaminkan ala doaihim, atas doa-doa mereka. Tadi kita baca mudah-mudahan panjang umur. Itu malaikat tadi ikut amin. Amin. Apalagi sekarang amin lagi rame. Ya udah tambah rame lagi amin aja. Ada orang benci sama amin. Cari bencinya ya. Fatihah nama amin ya. Takut banget amin jadi gitu. Amin aja udah. Nggak nyambung doa. Sampai kunut kalau amin. Allahumma hadina fiman hadait. Mas kok ini nggak mau amin jadi gitu. Amin itu artinya apa? Kabulkanlah, wujudkanlah, jadikanlah. Kalau kita belajar Nahwu, kalimat amin itu namanya isi
kalimatnya isim bermakna fiil. Namanya isim punya makna fiil. Amin itu bermakna istajib. Istajib artinya kabulkanlah. Jadi setiap kita baca doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin, kabulkanlah. Gitu. Ya bagus, tidak ada singkatan amin, kabulkanlah, biar jadi kan gitu. Jadi doa. Memang kita harus berdoa. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah gimana berdoa kita jadi berdoa. Doa ada terutama ibadah kita. Orang hidup gimana sih? Tidur, bangun tidur, kerja, pulang, tidur, bangun tidur, kerja, pulang, mati. Kamu apa lagi? Apa yang dibawa? Apa yang disiapin? Iya. Itu aja bebek, pulang pergi, mati. Itu disiap oleh semuanya. Padahal segala sesuatunya itu diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap majlis zikir atau sholawat atau majlis apapun itu, di mana dikumandangkan ayat-ayat Allah, dikumandangkan sholawat atas Rasulullah, itu para malaikat menunduk di depan. Makanya kita suka baca tulisan ahlan wa sahlan, selamat datang wahai tamunya Rasulullah, lagi maulid ya. Ya karena kita mau hadir di tempat Rasulullah gitu. Yang lebih parah lagi itu majelis-majelis maulid, majelis-majelisnya Rasulullah yang ceramah nggak bahas Rasulullah gitu. Boleh itu, boleh. Minimal harus baca ayat, baca hadis, dan mengupas suri taulah dan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali ke pelajaran ayat. Terus malaikat itu sampai kapan? Sampai selesai. Selesai di laporan. Itu malaikat, ya Rasul, tadi pulang salawat kepadamu alaihi salam. Sampaikan salam kepada. Jadi malaikat banyak banget. Nih, kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man dan barang siapa yattaqillaha bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu maka Allah jadikan atasnya min amrihi dari seluruh perkara-perkaranya yusra, kemudahan. Pada hakikatnya Allah itu nggak pernah nyusahin. Allah itu nggak pernah ngasih bala, enggak. Emang kitanya aja minta bala gitu. Orang mau kasih hujan, kasih nikmat, kasih rezeki, kita sendiri aja yang urusan-urusakin. Hamba-hambaku, tidaklah kuciptakan kamu dari jin dan dari jenis jin dan manusia, cuman aku doang. Apa ya Rabb? Ibadah. Jadikan ibadah yang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sebagai salah satu sumber ibadah. Apa saja bisa jadi ibadah. Kalau dia punya ilmu, sampaikan ilmunya, dakwahkan ilmunya, sebarkan ilmunya. Itu jadi sumber buat dia amal ibadah. Abi saya, uang saya banyak, luar biasa. Jadikan harta uang kita ini menjadi ladang ibadah. Saya cuma jadi pejabat nih. Jadikan wewenang dan kekuasaan kita waktu menjabat menjadi ladang ibadah. Saya nggak bisa apa-apa, cuma sehat doang. Jadikan kesehatan itu sebagai jalan untuk ibadah. Banyak cara ibadah. Dari Allah ciptakan dari ujung rambut ke ujung kaki bisa jadi ibadah. Yang paling mudah ibadah itu adalah
Berikan mulut yang selalu ibadah. Bukan harus dikir-dikir aja, dikir ngaji enggak. Menyampaikan sesuatu kebaikan juga ibadah. Wah, itu ada paku di pinggir jalan. Amin. Tahu nggak Pak? Orang ngambil paku atau duri atau benda berbahaya di pinggir jalan, satu, itu nyelamatin berapa ribu orang yang lewat situ. Tidak ada yang sia-sia di sisi Allah. Sekecil apapun perbuatan baik, aku pasti balas. Nah, ada paku. Bukan ini sikit malah tambahin beling gitu. Nah, ya malah nambah. Banyak begitu. Mau ditambahin paku lagi jalan. Mau dibikin jebakan macam. Jadi semua perbuatan-perbuatan ini bisa jadi ibadah. Wala tahkiranna min syai'in, janganlah kau anggap kecil suatu kebaikan itu dan kau anggap hina. Kenapa? Fa innahu majziyun indallahi 'azima. Sesungguhnya yang kecil itu akan menjadi besar pahalanya di sisi Allah. Al-Imam Al-Ghazali Al-Arif Billah Al-Alama As-Sufiyah, luar biasa. Tahu nggak Pak? Imam Ghazali masuk surganya bukan karena karya kitabnya yang banyak, bukan ketasawufannya, bukan amal-amalnya yang lain. Nggak tahu, ada satu yang kecil, keikhlasan dan keriduan selama hidupnya, yaitu ketika membuat kitab Al-Ihya Ulumuddin, itu tintanya masukin laler, dimasukin laler, lalernya lagi minum tinta, dia nggak mau ganggu, biarin siap. Timbang itu dong gara-gara ngasih tinta sekupil buat laler, itu amalan kitabnya yang banyak, amal banyak, masih kalah dengan keikhlasan memberikan laler itu sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Luar biasa. Masalah. Itu laler. Bagaimana kalau kita ngasih buat orang tua kita? Bukan ngasih tinta, bukan ngasih tinta buat orang tua, bukan. Ngasih mangga, ngasih gulai montok. Allah. Kayak apa? Dulu anak-anak orang-orang dulu mah, kalau ke rumah pengen ke rumah orang tuanya minimal bawa apa kayak bawa singkong kayak. Anak sekarang mau beda, orang tuanya malah bawa apa dari rumah orang tua, bawa. Nanti aku takutin, ini lo bukan juga apa lah, dari bawa-bawa ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, jadi semuanya itu bisa menjadi amal saleh. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Hai bapakku dijaga karsa dan capi tiga, ada bertiga kan ya? Kamu itu nanti belum tentu ketemu Allah. Ketemu Allah, jumpa dengan Allah itu ada syaratnya. Apa? Falyamal amalan sholihan. Beramalan dengan amal-amal yang soleh. Amal soleh ada tiga Pak. Kaulan, ucapan. Wa fi'lan, perbuatan. Wa tikraran, dan ketepatan. Atau apa namanya? Ya, kesaksian juga bisa. Ucapan, perbuatan, ucapan macam-macam, perbuatan juga macam-macam. Alat ketetapan dalam hati adanya. Kita bikin sesuatu atau menetapkan sesuatu yang hak. Kita bersumpah tapi sumpah yang benar. Kayak besok pemilihan presiden. Besok pemilihan presiden.
Lebih baik kita membela yang benar kalah daripada membela yang salah untuk menang. Karena ketetapan kita ini dipandang oleh Allah. Lu udah tahu, lu nggak bisa ngaji, lu nggak bisa bayar, lu pilih. Nah, sama bukan presiden aja, RT juga, RT, RW, pejabat ya. Itu ketetapan namanya itu. Bersaksi. Sekalipun cuma nyontreng doang, ini jadi saksi di hadapan Allah. Lu tahu orang kafir makin dipilih, Mas. Nah, itu berat. Memang gede dosanya. Itu bukan main. Ada amal jariah, ada maksiat jariah. amal jariah, ada maksiat jariah atau dosa jariah. Itu dosa bareng-bareng jadi gitu. Ayo kita berbuat amal jariah, belum amal jariah, belum dosa jariah, jadi itu bareng-bareng. Kita tahu anak kita nggak bisa ngaji, kita tahu anak kita nggak bisa baca Quran, kita diam aja. Sedangkan kita punya kuasa untuk mendidiknya, kita punya kuasa untuk mengajarnya, ditutup mau. Belum bikin doa didikan. Bagaimana itu sekarang kita lihat di TV? Masya Allah. Cari lagi, belum hidup di aborsi uang-uang. Serem banget. Rasa-rasanya gila. Jadi orang yang bertakwa itu pasti Allah kasih jalan keluar. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'adhib lahu ajra. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, intinya takwa itu pasti sholat ya. Enggak sholat enggak takwa. Sholat nih. Al-jannatu yatakaffiru diampuni anhu darinya sayyi'ati kesalahan-kesalahannya wa yu'adhib dan dibesarkan lahu ajra pahalanya. Mohon maaf. Tadi kita sholat maghrib sampai sholat isya. Kita termasuk orang bertakwa. Sementara saudara kita maghrib aja lewat, isya kerjain, ntar subuh lewat, zuhur kerjain, belentang-belentang lah sholatnya. Wa huwa laysa minal muttaqin. Orang kayak begitu bukan termasuk orang bertakwa. Orang yang senantiasa menjalankan ketakwaannya, diantaranya istiqomah hakimi sholahnya dari dia sholat maghrib ke isya, itu orang dijaga dengan sholat maghribnya. Ntar kita sholat isya tidur, nonton TV, nonton bola, main HP, tapi itu di sholatnya kita dijaga dalam sholat isyanya hatta subuh sampai waktu subuh. Kita sholat isya malam mau tidur, main mau belanja, mau martabak telur, tabrakan geger. Yamutu min husnil khotimah. Dia mati dalam keadaan husnul khotimah karena dia mati dalam lindungan sholat isyanya. Sallallahu alaihi wasallam. Baliknya dia belum main isya, ninggalin sengaja lagi. Kita hidup itu ada dua panggilan. Setiap hari lagi hidup dipanggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu kan panggilan Allah, bukan panggilan mati. Ya aku, salah. Tarisa, Allahu Akbar, ya aku. Ini tak boleh. Dan isya ke subuh lumayan lama, masuk istirahat, sampai tidur kita dibangunkan oleh Allah. Salatu khairum minan naum. Bangun sini. Ibadah dulu kepada aku ya, sembah doa. Terus bertugur, terus kerasa. Tahu gak saudara? Setiap umat Islam, sholat yang dikerjakan dan sholat yang ditinggalkan itu setiap hari lapor kepada Allah. Kita tadi ini maghrib nih, dia laporan nih. Pokoknya selalu langsung kabur. Rep, mana laporan Allah.
Allahumma hafidhu kama hafidhu. Jaga dia. Dia jaga aku ya Allah. Muliakan dia. Dia muliakan aku. Bahagiakan dia. Dia telah membuat aku bahagia, kata saudara. Gampangkan, mudahkan urusannya, karena dia telah memudahkan, menggampangkan aku dalam menjalankan saudara. Sebaliknya yang ditinggali. Apa kata saudara? Lapor juga. Umpamanya Maulana tadi maghrib ke saudara. Misalnya, ya Allah ya Rabb, saya maghribnya si Maulana. Tadi saya nggak dikerjain. Laporan tuh. Dikerjain laporan. Apa kata salat maghrib yang ditinggali oleh Maulana? Allahumma dhayyihu kama dhayyini. Ya Allah ya Rabb, sia-sia untuk Maulana. Dia menyanyikan aku ya Allah. Remehkan dia karena dia telah meremehkan aku. Susahkan dia karena dia telah membuat susah diriku. Begitu ya. Masya Allah. Mau ditinggalin, mau nggak dikerjain, termasuk yang ngerjain tapi lalai, lapar juga. Maghrib, kenapa mau baru sampai? Itu si Maulana lalai-lalain saya, gitu. Terus jadi gimana? Lalaikan dia. Ya Allah ya Rabb, lalaikan dia karena dia telah melalaikan saya. Allah. Setiap hari laporan. Amal-amal kita ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Laporan. Yang harian salat kita. Masya Allah. Dipanggil sama Allah sehari 5 kali masih kagak juga. Terus yang kedua kita juga dipanggil Allah. Kita harus bersyukur sampai saat ini kita sholat masih menjadi makmum, masih di belakang imam. Satu saat kita sholat di depan imam, alias mampus ya mampus, mati di depan. Wala sujud wala rukuk. Allahu Akbar. Wis keren banget nih orang, sekali sembahyang di depan imam gitu. Padahal dia nggak pernah sembahyang, sekali sembahyang di depan imam. Luar biasa, bukan luar biasa, cuma luar angkasa begitu. La ilaha illallah. Dan orang-orang yang bertakwa yang kontinu akhir sholatnya, maaf ya Pak, kita tidur dalam naungan sholat kita tidur dalam naungan pahalanya Allah. Kita makan, kita minum, bersedekah, gurau, kumpul orang tua, kumpul anak, kita dalam lindungan sholat kita. Semuanya yu'adhimu ajran lahu. Allah pasai. Dan tanpa kita minta istighfar, tanpa kita minta tobat, tanpa kita minta ampun, yukaffiru sayi'at. Ibadah kita ini, ketakwaan kita ini ngapus kikis, merobek dosa-dosa kita. Ketakwaan dosa kita habis. Kenapa? Karena ketakwaan kita kepada Allah dalam mengakhiri sholat, istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulana, ya Pak. Maulana, ya Pak. Maulana, tak dulu apa? Gimana kalau kita punya anak dipanggil kenapa enggak datang? Bukan pokok. Iya. Sama, cuma Allah nggak begitu. Allah, kan semua ini panggil. Baru ada. Itu masih mending bilang baru ada. Allah Akbar. Buset bisa aja. Buset itu. Biarlah. Jangan disamain panggilan kita dengan panggilan Allah. Hambaku, kamu hidup dari siapa? Kamu lihat dari siapa? Rezekimu dari siapa? Kamu nanti kamu dari siapa? Semuanya darimu. Panggil, nggak datang-datang. Gue cemburu, gitu. Ya Allah. Hadirin sekalian yang berbahagia. Jadi kita
tanpa sadar Allah hapus dosa-dosa kita. Apapun perbuatan kita, selama dalam perbuatan baik, itu dosa-dosa kita dihapus. Kita dari sini habis pulang lagi ke rumah, tiap langkah kita ampunan. Pulang pergi kita dalam ampunan Allah. Sampai makan kita dapat pahala. Coba kenapa? Karena ketakwaan kita kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang mengaku Islam, orang-orang yang mengaku beriman, tapi dia tidak aktif sholat, dia ngelalaiin sholat, dia ngentengin sholat, apapun yang dikerjakan, apapun yang dimakan, apapun yang disandang, makruhun lahu. Selama itu dia pakai makruh hukumnya. Maaf, sekarang ini sedang maghrib nih, bisa sampai subuh, itu nggak sembahyang. Makan roti makruh, minum makruh, duduk makruh, mancing makruh, terus menggaplek makruh, udah menggaplek lagi ya, tambah lagi mencatu, tidur nonton TV sampai dalam keadaan makruh. Sekarang kita yang beriman lain-lain, kita minum sekarang lain, minum aja senang gitu, roti senang, apalagi roti banyak saya bawa pulang, senang banget. Tak sekecil apapun perbuatan itu, aku balas dengan pahala yang besar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetapkan iman dan takwa kita. Wa min dzalika al-wa'du bil jannati qala Allah ta'ala tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Dan daripada itu Allah telah berjanji bagi orang-orang yang bertakwa adalah jannah, surga. Tapi nanti kita jadi orang di surga mana ya? Kalau di surga mana dah? Nanti masuk surga B. Kita ya Allah masukkan saya ke surga Firdaus. Dia ngacak apa surga Firdaus? Surga Firdaus itu khusus Pak buat para nabi. Udah kita bentukan surga, alhamdulillah udah surga mana ke? Semuanya udah, nanti ada aturannya. Semua udah ditakdiri. Bulan bin bulan surga di Ma'wa, bulan bin bulan di surganya di Iliin, bulan bin bulan di surga Aden, bulan bin bulan di surga Rayyan, bulan bin bulan di neraka Jahanam. Wah, disiapin. Pokoknya mana? Amal. Yang nentuin amalmu. Jadi nanti banyak orang yang nggak ketemu Allah. Bapak ketemu Allah, bayanginlah Nabi Ibrahim aja nggak bisa. Jangan-jangan Tuhanku itu bulan kali ya. Tapi bulan kalau siang nggak ada. Masa bulan emah Tuhan hilang nih. Wah, lihat matahari, pas malam hilang juga. Apa yang dicariin? Gak taunya dapat wahyu. Ibrahim ambil itu tuh binatang-binatang cacak, buang dari jauh-jauh, panggil dengan sebutan nama kun fayakun. Itu mencatat kita jadi nyatu satu lagi. Allahu la ilaha illallah. Sungguhnya akulah Allah, tidak Tuhan selain Allah, dan tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. Cacak-cacak. Ntar Pak di surga. Sahabatnya. Mbak berapa umur Mbak? Hah? Umur berapa? Umur sekarang? 16. Ntar kita ini berubah semua. Di sana nggak ada orang tua. Nih. Kau berapa? 80. Ntar jadi 25. Yang perempuan 20. Yang cacat, yang pesek, yang penyok, yang punya kaki, yang punya tangan, sempurna semua. Apalagi orang-orang itu Muhammadur Rasulullah, ruhamahum bainahum tarahum ruk'an sujada, simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tak disempurnakan dia dengan sholatnya, disempurnakan dengan cahaya rukunya, disempurnakan dengan sujud-sujudnya kepada Allah, jadi sempurna semuanya. Dulu bengek, wah nggak ada, udah bengek, asam urat, asam manis, nggak ada udah. Gagal jantung, gagal ginjal, orang
yang paling seneng orang? Apa? Gagal mati. Girang banget. Gagal mati. Girang banget. Marah sama gagal, orang takut semua. Gagal mati, panjang umur. Girang banget. Jadi sekarang kita keribut, sementara gagal semua. Jangan takut. Sempurna imannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang menyempurnakan itu semua? Nur Nabi kita Muhammad. Kan kita lihat di pabel kayak gitu ya, yang terbil kate-kate. Nah sekarang kalau dia masuk surga, lu mesti kate-kate aja gitu. Gagal nanti. Seukuran apa? Seukuran Habibina wa Syafiina Maulana Muhammad. Umatnya Nabi Muhammad semua nanti setara dengan seukuran tinggi badannya, gagahnya seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah. Jadi Pak Jaka, kita mudah gagal lagi. Yang sekarang hipotensi, besok jangan khawatir, udah 10 juga oke. Enggak ada wala riha, wala ghaida, wala baula, enggak ada yang namanya kentut, enggak ada yang namanya pipis, ngongkol, enggak ada yang namanya nengeng, enggak ada. Mau masuk enggak? Belum tidur, mana mesinnya? Suruh bayar 2.000, itu mas SPBU yang ada gitu. Terus ini Allah janji hari-hari pertama, nikmat banget. Bapak kalau Allah buka mata batin kita punya tabungan pahala banyak banget gitu. Siapa orang paling kaya di dunia? Terus kaya kita. Abi nanti kalau di surga bisa makan durian montong nggak? Durian montong dicariin. Sini di depan banyak pun. Nggak bagi surga. Wala ainun ra'at wala udun sami'at wala khatar ala qalbin basar. Sungguhnya nikmat di surga itu nggak bakal kamu bisa mandang dengan mata kepala, sekalipun didengerin, sekalipun melintas dengan hati. Kali di surga begini nggak ada. Wadah lagi yang para diminta di surga bisa merokok nggak? Ngerokok. Kalau mau merokok ntar kalau mati tulis naik kantong itu masukin kapan merokok? Orang kayak lupa nih. Jadi Pak dan aku enak, kuburan itu enak. Siap-siap yang mati, saya juga pengen mati. Memang belum waktunya deh. Ntar udah mana waktunya macam-macam, waktunya masing-masing. Ntar nih kita yang pertama masuk kuburan, nggak tahu jawaban. Setelah kita tahu dibuka hijab kuburan, kita ngomong begini, Masya Allah, lega amat kuburannya. Lebih hebat, lebih indah daripada sang negara. Kau gimana, kenapa kemarin saya dimatiin? Begitu saya senangnya. Tapi yang syukur khotimah, ya wailaha, ya wailaha, ya wailaha, aina kathabu biha. Oi PT, Pamil, gue mau diapain? Gue mandiin lo. Kamu mau diapain? Mandiin. Mel, di air apaan? Panas banget. Air apaan nih? Air didih, bukan air aki. Gitu. Itu dimandiin sakit. Sampai disolatin deh. Orang dia nggak pernah sholatin gimana sih Pak? Orang nggak doyan, dijejelin gimana? Muntah lah. Ayo makan. Nggak doyan. Emang semuanya orang suka boleh. Orang nyium di doang aja yang muntah. Udah makan aja udah. Nggak mau. Muntah. Sama orang yang nggak biasa sholat disolatin, ditolak sholatnya. Orang pun nggak biasa sholat disolatin. Itu lagi. Habis digotong panas semua. Weh baju apaan? Ini baju loncat, bahan bakar, panas semuanya panas. Tapi orang-orang yang husnul khotimah yang bertakwa, dengan santrinya berbicara, Gadimuni lani Rabbi, Pamil, buruan mandiin saya. Mandiin, aduh Mil, air enak banget ini jam-jam ini. Kapan nih saya, kain bagus banget nih Mil, sedap banget nih. Kain apa nih? Kain apa? Salah
masuk kuburan 7 langkah ditinggal, tangganya tinggal, anaknya meninggal, keluarganya meninggal, akhirnya meninggal semuanya. Kan kalau kuburnya meninggal duluan dia, ngapain di situ? Udah selesai. Udah tinggal ambil bayarannya, dan lumayan 3 juta apa terpatahan. Udah masuk 7 langkah pada pulang semuanya. Datang malaikat rahmat. Naum, karena harus. Hei orang-orang yang husnul khatimah, tidurlah kamu sebagaimana tidurnya pengantin. Widih, tidur pengantin mah. Orang yang nikahkan kawin mahal. Jangan. Negara paling indah udah. Pas tidur. Ya Allah, tahu begini kenapa nggak dari kemarin saya mati. Enak lupa mati, gak mikirin kontrakan, gak mikirin bayar motor, gak apa-apa. Malah lil mu'mini li husnil khatimah rahatun fid dunya. Dia istirahat, senang-senang, nikmat, enak, kuburan. Bukan sepikir begitu buat orang-orang yang suul khatimah. Husnul suul itu buat orang Islam. Orang kafir memang enggak. Wah, keren dia, keren kenapa? Dia sekalipun kafir, husnul khotimah, kagak ada sejarahnya orang kafir husnul khotimah. Kafir ya udah kafir, nggak ada kebaikan sekalipun dia berbuat baik. Apalagi ini orang-orang Israel, la ilaha illallah. Saya dapat kiriman foto orang-orang Palestina ditutupin matanya, dibuang ke lubang, bawahnya ada ban-ban mau dibakar, masih pada itu masih tembak-tembak. Allah ya Allah. Taruh diapain mau itu sampai kiamat kan begitu. Karena menakutkan Masjidil Aqsa, maka dari itu kiblat dulu sebelum Nabi menguasai kota Mekah, kiblatnya kan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Makanya ketika nisfu Syaban turun ayat fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, ya kekasihku ya Muhammad, palingkan nanti Masjid Aqsa akan menjadi huru hara, balik lagi kiblatnya ke Ka'bah. 17 Ramadan turunlah ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dikuasai kota Makkah, namanya Fathu Makkah, kemenangan kemerdekaan Nabi Muhammad menguasai kota Makkah, dan setelah itu kiblat kembali ke Ka'bah Baitullah. Begitu. Kan Baitul Maqdis kalau Sabtu ramai orang-orang Yahudi yang begini apa? Ya begitu. Hari ini orang Nasrani. Ya sekarang orang Islam ada boikotin, nggak boleh masuk itu. Mudah-mudahan tambah iman kita, tambah takwa kita,